Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, dikenal dengan udara sejuk dan lahan pertaniannya yang subur. Di sini, kita bisa menemukan petani lokal yang terus berinovasi untuk menghasilkan sayuran segar dan berkualitas. Salah satunya bisa kita temukan di Reggae Farm. Saya mulai bertani dari tahun 2010. Awalnya basic dari orang tua sebagai petani juga. Terus prinsipnya saya nggak mau diem di telunjuk orang lain. Kemudian saya belajar bertani dengan dikasih luas lahan sama orang tua dulu 1.400 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Koswara, asal dari Kampung Cimala, Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Saya di Reggae Farm, Direktur Utama PT Reggae Putra Berkah, dan koperasi kami ada koperasinya Reggae Tani Berkah, dan gapoktannya Reggae Regeneration. Nah, di sini saya awal mula ngerintis tuh bertanaman dengan tomat, kemudian rawit, kol, dan cabai, jagung juga. Nah, di 2016 saya mulai ngerintis ke pasar induk Tanah Tinggi. Kemudian saya mulai bawa satu pick up dengan kapasitas 2 ton, itu campuran tomat, cabai, terong, dan yang lain-lain. Nah, kemudian saya melihat potensi di pasar induk Tanah Tinggi itu labu siam, karena di sebelah pinggir lapak yang saya kirim itu ada yang penjual labu dari Lembang. Nah, harganya lebih bagus. Nah, saya berpikir kenapa labu jadi mayoritas paling banyak, dikarenakan dulu pengiriman yang dari daerah Pasir Jambu pengiriman cuman pasar Bandung sama Cikopo. Pas saya awal kirim harganya lebih tinggi, jadi selisih 1.000 sampai 2.000 per kilo. Nah, itu kemudian saya perluas. Dari mulai kita bikin beci, pengepul kecil yang megang petaninya 100 orang ada, yang 50, yang 30. Dari tiap wilayah kita kembangkan, dari mulai satu kampung, dari mulai Papak Manggu, Cibodas, kemudian sampai saat ini sudah 35 beci. Nah, dari labu ini kita sistemnya buka cabang beci, terus sistemnya kita dari petani ngirim ke beci, disortir dulu, kemudian udah di packing, kita baru ambil, kita sebarkan pasarnya ke pasar induk Tanah Tinggi, ke Bogor, ke Cibitung. Produksi semakin naik dan harga pun harga kita alhamdulillah stabil terus. Ada simpanan kas di tiap beci. Tiap tahun kita mengadakan kegiatan sosial kayak sunatan massal, kurban, dan lain-lain. Kita mayoritas kebanyakan ke pasar lokal. Ke pasar lokal kita suplai dari petani ke beci, ke pengepul, baru ke gudang Reggae. Dari Reggae kita suplai ke bagi tiap pasar. Dan kalau yang online kita sementara ini belum. Kalau jual online kita belum. Paling kita ada jualan yang ke pengiriman ke toko-toko. Jadi kayak ke toko sayur buah segar, diantaranya kayak Jakarta Fruit, Tuta Buah, segar-segar, dan yang lainnya. Pelakuan khusus ada, jadi tiap pengobatan, pengecoran kita rutin. Kalau misalkan pengobatan kayak sekarang curah hujan tinggi, biasa pengobatan seminggu, sekarang kita turunin jadi 3 hari, 4 hari kita udah mulai pengobatan. Kemudian dari pengecoran juga, dari olah lahan, kita dari awal dibentuk tim masing-masing. Jadi ada tim olah lahan, tim pengobatan, jadi punya tanggung jawab masing-masing. Kalau di labu, dari awal tanam ke panen itu 4 bulan. Sebelumnya kita biasanya tumpang sari dengan kol atau sawi dulu yang cepat. Jadi pupuk udah ada di mana-mana. Terus lahannya kita udah diolah juga. Nah, pas begitu sebelum labu panen kan kita bisa panen dulu sayuran yang kita tanam di awal. Nah, kalau misalkan harga bagus, produksi bagus, bisa menutupi harga produksi labunya. Dan labunya itu udah untungnya. Kemudian perawatannya juga kita biasa ada pemupukan, ada pengobatan juga itu. Nah, dari produksi kita juga kan panen. Kalau di musim hujan sama kemarau ada perbedaan. Lebih bagus di musim hujan karena lebih subur tanahnya. Kalau musim kemarau kan kebanyakan kekurangan kadar air, jadi produksi menyusut, dan hamanya paling hama kekeringan daun. Kalau di musim hujan tanah udah subur dan lebih bagus produksinya dibandingkan musim hujan. Nah, ini kita buka cabang bikin produk baru ya.
Jadi kita pakai hidroponik, kita ngikutin tren sekarang. Ya ini baru diuji coba, kita ada tanaman selada bokor, ada kangkung, ada pakcoy. Dan nanti sekarang ini baru beberapa item, tapi kedepannya kita menyesuaikan kebutuhan pasar apa aja, nanti kita bisa diperbanyak. Alhamdulillah ini baru percobaan kisaran 2 atau 3 bulan sekarang udah bisa produksi kontinu, dan pemasarannya ini buat ke pasar toko-toko fresh market. Jadi bukan ke pasar lokal. Kalau misalkan kita terlalu oper ke pasar fresh market, baru kita dijual ke pasar lokal. Saat ini alhamdulillah dari lihat perkembangan pengobatannya rutin, jadi supaya tidak ada hama, jadi bisa masuk ke toko-toko, dan paling yang sortirannya yang kena hamanya kita sebagian masuk ke pasar lokal, jadi tidak terbuang. Jadi pengobatan rutin, pengecorannya, hidroponik ini harus sering kontrol di air, karena kan tiap hari sering nyusut airnya, kemudian besoknya kita harus tambah lagi, jangan sampai kekurangan. Jadi kalau kekurangan nanti pertumbuhannya bisa layu, kalau udah layu bisa mati. Tanaman hidroponik hama masih ada tetap, cuman dari pengobatan tidak terlalu rutin, beda sama yang di luar, karena kita kan pakai dinaungi greenhouse, jadi tidak kena air hujan, tidak kena dengan rumput di bawah, karena medianya media di paralon. Terus paling antisipasinya jangan kekurangan nutrisi, airnya juga gitu. Beda sama yang di luar. Alhamdulillah semenjak saya ngerintis ke Tangerang dari mulai 2016, terutama pas kita merintis membuka pemasaran labu, merintis buka cabang beci, sehingga produksi harga kita lebih unggul dari pasar lain, pesaing kita. Daerah Kabupaten Bandung, terutamanya di Kecamatan Pasir Jambu, makin banyak petani baru atau petani milenial. Jadi karena di penanaman labu ini lebih gampang dibandingkan dengan sayuran lain. Kalau labu ibarat kata dilempar juga udah bisa tumbuh, tapi penanaman satu kali panennya bisa terus-terusan. Jadi 4 bulan nunggu panen, setelah 4 bulan 2 hari sekali panen, dan harganya stabil juga. Beda dengan sayuran lain harus ada pengobatan, yang apalagi cuaca ekstrim kayak gini. Kalau di labu jarang diobat, yang penting nutrisi masuk terus. Kampung Labu Siam ini kita alhamdulillah dapat CSR dari BRI, diantaranya Kampung Labu Siam, Greenhouse Paprika, dan jadi narasumber KKNI. Nah dari labu ini perekonomian Pasir Jambu bisa lebih cepat, kemudian banyak petani-petani baru produksinya, dan pemasarannya banyak lebih luas sekarang. Ya alhamdulillah lah, dari awalnya Tugu Labu Siam ini rencana kedepannya buat agrowisata, rencana kedepannya. Kegiatan sosial kita biasa tiap tahun dari mulai 2018 kita kan menyisihkan kas bila mana nota kita unggul dengan pasar lain. Kemudian kas ini buat pendamping bila mana harga anjlok di bawah rata-rata, misalkan baby sampai nggak laku, kita ada subsidi dari sini, kemudian harga stabil terus. Akhirnya per tahun kita dikumpulkan, kita sama tim bisa ada gathering sampai 10 bis ke Pangandaran, kemudian tahun berikutnya kasnya bertambah terus, sunatan massal, tahun berikutnya kurban, tiap beci kita kurbanan. Terus terakhir kemarin di pembagian 1000 sembako buat para petani. Nah, alhamdulillah saya dibantu dengan dinas, sudah setelah kita dibentuk Poktan dari 2018 ke 2019 kita berjalan, kemudian di 2021 saya diwakilkan mengikuti lomba petani berprestasi tingkat provinsi dari Dinas Kabupaten Bandung. Alhamdulillah di juara 1. Kemudian 2023-nya kita 2022 kita bentukan KEP, Kelembagaan Ekonomi Petani, kita diwakilkan lagi sama dinas mengikuti lomba KEP tingkat provinsi. Alhamdulillah juara 1 juga di tahun 2023 dan masuk 5 besar nasional. Ya kedepannya kita yang belum kemarin kita baru dibentukan lagi koperasinya buat mendamping dari Regepam ke bawahnya. Jadi ke para mitra petani kita, kebutuhan nanti mitra kami apa, contoh kayak pupuk atau sembako. Nah kita bikinkanlah koperasinya, dan
KEP ini yang kita dibikinkan PT buat menerobos pasar. Kita untuk salah satu syarat mengisi kita kerjasama dengan pasar retail. Nah itu jadi kita bertahap dari awal tuh apa yang kita butuhkan baru kita bentuk, dan alhamdulillah kita dibantu juga dengan BPP, BPL dari di Kabupaten Bandung, sehingga kita bisa kolaborasi diantaranya budidaya, pemasaran, kemudian kita lebih luas lagi jangkauan di Kabupaten Bandung juga. Bentuk pendampingan dari kita sosialisasi di lapangan, kayak ke kebun, kemudian peralatan pasca panen, bantuan dari dinas, kayak kultivator, kayak sancin, kita alhamdulillah dikasih sama dinas dan kita juga dipakai sama-sama dengan tim kita. Tantangannya ya dikala harga murah kita harus bisa menjual hasil pertanian petani, diantaranya sayurannya, dikarenakan harga murah kan udah harga murah operasional gede tapi kadang rugi. Nah di sanalah kita perlu mental, perlu lebih luas pemasaran supaya barang para petani itu tidak terjual. Jadi kita diusahakan harus terjual, jangan sampai terbuang gitu. Pesan buat para petani ya kita di usaha pertanian terutama wira swasta, yang kesatu kita harus kuat mental, yang kedua harus kuat modal juga, dan harus banyak sharing dengan para senior. Apa yang kita tuju meskipun beda item tapi tetap kita harus banyak sosialisasi, banyak sharingnya supaya lebih dapat ilmunya, nanti kita praktekkan di lapangan. Nah, seperti itu barangkali. Petani itu hebat, petani itu keren, jangan takut untuk bertani. Reggae, yes.